Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar yang Ia berikan kepada hamba-hambanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu-pintu kebaikan bagi hambanya. Dan apa pintu kebaikan itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengizinkan kepada hambanya untuk beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pintu-pintu kebaikan ini pula juga diberikan kepada hamba-hambanya yang telah meninggal dunia, yang tidak bisa beramal lagi dengan cara adanya pahala jariah. Seketika seseorang telah berada di dalam kubur dan penghuninya tidak bisa berbuat apa-apa, sudah terputus antara dirinya dan juga beramal saleh. Hanya tinggal menghitung amalan-amalan apa saja yang telah ia kerjakan ketika di dunia. Namun ada dari sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia telah berada di dalam kubur, akan tapi pahalanya senantiasa mengalir pada jasadnya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathah, shadaqatun jariyah wa ilmun yuntafa'u bihi wa waladun salih yad'u lah." Apabila telah meninggal seseorang, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga, anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Kemuliaan serta keutamaan dan juga pahala senantiasa mengalir pada dirinya, senantiasa mengalir pada diri orang tersebut, padahal dia telah meninggalkan dunia yang mana negeri tempat untuk beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan bertambahnya pahala di dalam dirinya, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menggapai amal jariah ini sangatlah mudah, yaitu dengan amal saleh apapun yang kita kerjakan itu baik, diterima oleh syariat dan bermanfaat, kemudian diikuti oleh orang lain, maka itu bisa bernilai amal jariah. Seperti contohnya yang sering kita lihat, yaitu membangun masjid. Orang-orang sekarang berlomba-lomba untuk bisa membangun masjid. Sebagaimana seketika kita membangun masjid, kemudian ada orang salat di dalamnya, salat 5 waktu, ada orang berzikir di dalamnya, ada orang yang membaca Al-Quran di dalamnya, maka pahalanya akan kembali bagi orang yang membangun masjid tersebut. Dan di samping itu juga Allah Subhanahu wa taala telah mengganjarkan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang berlomba-lomba untuk membangun masjid. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man bana masjidan lillah, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya rumah di surga nanti. Dan kemudian contoh yang kedua, ma'asyiral muslimin, yaitu mengajarkan ilmu. Dan ini yang sangat penting, karena ini yang dikejar oleh ulama terdahulu dan juga para nabi terdahulu. Karena para ulama dan para nabi, mereka tidaklah mewariskan harta ataupun kekayaan, akan tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, akan tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Maka kita lihat pula bagaimana sirah-sirah imam-imam terdahulu, para nabi terdahulu, apa yang mereka tinggalkan. Seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga Imam Asy-Syafi'i. Setiap kali ada orang yang membaca hadis dari kitab Imam Bukhari dan dia mengamalkannya, itu akan kembali pahalanya kepada Imam Bukhari. Begitu pula kita, seketika kita memiliki ilmu, maka kita ajarkan kepada orang-orang dengan niat, yaitu semoga bisa mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan mengangkat kebodohan bagi diri kita dan diri orang lain, dan juga bisa mendapatkan pahala jariah dari ilmu tersebut. Dan ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu ajrun mithlu fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala sebagaimana orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.